Tapi saya terkaget-kaget ketika itu yang namanya pintu dibuka dan di situ ada sebuah berangkas yang gede gitu kan. Ya. Dan di situ yang kemudian saya terheran-heran ya. Kok bisa ya seorang Jampitsus itu memiliki kekayaan begitu banyak ya. Tapi itu tidak seberapa kalau dibandingkan dengan utang dari perusahaan Kaisang dalam bidang ekspor udang ya, yang sampai mencapai 2 triliun rupiah. Gitu. Mengapa saya tidak setuju kalau ini nanti diselesaikan oleh Kejaksaan Agung? Oke. Kenapa? Karena Febri ini punya anak buah yang di Kejaksaan Agung. Jaringan artinya sangat luas sekali ya, Prof? Betul lah, nggak mungkin lah Anda kemudian korupsi sendirian di sebuah tempat gitu kan. Saya beri contoh misalnya kalau Anda mau korupsi ya, mana mungkin itu Anda lakukan sendiri. Membenturkan ya institusi antara TNI dengan Polri. Ya. Dua-duanya juga pegang senjata. To the point aja. Ketika polisi dan jaksa saling intai seperti film laga, publik hanya disuguhi drama salaman elit yang penuh pura-pura. Cicak lawan buaya kini berganti wajah di depan mata. Ini semakin menunjukkan betapa buruknya, betapa rusaknya hukum negara kita. Benarkah demikian? Kita akan mengulasnya bersama pakar politik, Profesor Ikrar Nusa Bakti. Prof. Ikrar, terima kasih telah hadir di To The Point aja. Sama-sama. To The Saya Point juga. aja, Prof. Iya. Bagaimana Prof melihat perseteruan yang terjadi di kemarin? Kayaknya ada drama seperti apa ya? Disuguhi reality show kayaknya publik kita saat ini. Ya, kalau buat saya sih awalnya saya terkaget-kaget ya. Kenapa? Bukan terkaget-kaget adanya penggerebekan di 12 rumah itu. Ya. Tapi saya terkaget-kaget ketika itu yang namanya pintu dibuka dan di situ ada sebuah berangkas yang gede gitu kan. Ya. Dan di situ yang kemudian saya terheran-heran ya. Kok bisa ya seorang Jampitsus itu memiliki kekayaan begitu banyak ya. Yang kalau menurut Dahlan Iskan ya, itu 74 kilogram emas itu lebih gede 2 kilogram dibandingkan emas Monumen Nasional. Jadi emas Monas nih jadi minder kayaknya, Iya, karena emasnya kalah. Dan kemudian ya, kita juga tahu ya bahwa kemudian polisi mengetes apakah emas itu benar-benar asli atau tidak gitu kan. Berapa kadarnya dan sebagainya. Dan yang lebih gila lagi ketika kemudian kita disuguhi bahwa uang dalam bentuk yang US dollar ataupun Singapore dollar itu ya banyak banget gitu kan. Banyak banget ya. Saya sebenarnya ada sih datanya tapi yang jelas gini aja deh. 14 juta Singapore dollar kalau nggak salah ya. Ya. Dan kemudian juga 4 juta US dollar ya. Dan belum lagi yang lain-lain ya. Dan itu jumlahnya itu kalau nggak salah sekitar 700 sekian miliar ya. Itu belum termasuk yang ada di dalam money changer ya. Money changer atau kemudian tempat-tempat yang lain ya. Walaupun saya ada bergurau juga saya waktu itu di dalam suatu YouTube saya bilang tapi itu tidak seberapa kalau dibandingkan dengan hutang dari perusahaan Kaisang dalam bidang ekspor udang ya, yang sampai mencapai 2 triliun rupiah gitu. Hebat banget negeri ini ya. Maksud saya anak mantan presiden aja punya utang 2 triliun rupiah itu baru Kaisang. Bagaimana Gibran gitu kan? Apalagi kalau kita tahu dia terus terang ya, dia naruh uangnya di seorang teman dia lah ya, yang merupakan seorang aktris lah gitu, aktor gitu. Jadi itulah Indonesia. Jadi ketika saya melihat kalau seorang Jampitsus aja punya duit segitu banyak ya, bagaimana kemudian atasan-atasan dia ya, apalagi pimpinan-pimpinan di negara ini ya,
Apalagi kalau kemudian waktu itu ya sempat juga terdengar bahwa di antara yang nyimpen duit di situ itu adalah satu orang dari keluarga Prabowo Subianto. Saya nggak perlu menyebutkan namanya karena Anda udah pasti tahu lah siapa dia gitu kan. Yang tadinya juga didekati oleh Jampitsu Febri Ardiansah itu supaya bisa mendongkrak dia lah agar dia bisa menjadi Jaksa Agung. Ya ini. Jadi begini, Bung ya, saya ngomong terus terang aja. Kalau Anda pengen tahu siapa orang yang akan bisa menjegal Anda, itu adalah teman-teman Anda sendiri. Apalagi orang yang kemudian memiliki suatu posisi yang suatu saat bisa bersaing untuk meraih jabatan di kejaksaan. Jadi saya melihatnya seperti itu. Makanya tidak heran kemudian kalau seorang itu punya rahasia dan rahasia itu diketahui oleh teman-temannya sendiri, ya begitulah, pasti akan terbongkar. Ini artinya berbalik dengan apa yang selama ini kita selalu menganggap satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Oh ya, jadi buat saya ya, Anda mau punya teman berapapun ya, dan ini saya tanggapi dulu ya, kalimat Anda itu, ini juga yang akan mengapa saya tidak setuju kalau ini nanti diselesaikan oleh Kejaksaan Agung. Kenapa? Karena Febri ini punya anak buah yang di Kejaksaan Agung. Bagaimana kemudian mereka akan memeriksa mantan bosnya gitu kan? Dan kemudian bagaimana kalau kemudian kejaksaan benar-benar akan melakukan satu penyidikan dalam kasus ini ya? Kenapa? Kalau buat saya nggak mungkin lah sebuah institusi yang memiliki suatu kerahasiaan ya untuk kemudian akan saling buka-bukaan ya. Apalagi buat kami ya, buat saya pribadi ya, kasus ini bukanlah kasus individual dari Febri Ardiansah ya. Karena itu pasti ada kaitannya dengan jaringan, artinya sangat luas sekali ya, Pak? Betul lah, nggak mungkin lah Anda kemudian korupsi sendirian di sebuah tempat gitu kan. Saya beri contoh misalnya kalau Anda mau korupsi ya, mana mungkin itu Anda lakukan sendiri. Pasti ada teman yang membantu, ada orang yang juga ikut di dalam kaitan itu. Makanya kalau polisi mengatakan, wah bersyukur dia udah mundur, berarti sekarang kita berhadapan dengan seorang mantan Jatpisus yang sudah menjadi masyarakat sipil. Buat saya nggak bisa. Ini kalau dibongkar semua, saya yakin jaringannya kemana-mana. Ya. Artinya dengan nilai yang fantastis itu sudah menggurita. Iya. Walaupun kita juga tahu ya, jumlah segitu itu baru yang dalam bentuk bisa dilihat dengan mata telanjang. Ya, saya beri contoh misalnya emas batangan, dolar Singapura, dolar Amerika Serikat ya, itu kan jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan mungkin yang dimiliki oleh Jampitsus ini ya, yang ditaruh mungkin di mana, ada yang di luar negeri atau dimanapun ya. Jadi itu. Jadi kalau kemudian dikatakan bahwa nanti polisi ini ya katanya akan menyerahkan kasus ini kepada penyidikan ini kepada Kejaksaan Agung, ini buat saya melanggar hukum benar ya. Sebab kalau saya bukan orang hukum ya, tapi saya tahu hukum bahwa yang namanya polisi itu memang tugasnya melakukan penyidikan. Ketika dia sudah P21 barulah diserahkan kepada kejaksaan, kan begitu ya. Jadi nggak usah ada mau pakai KUHP baru atau KUHP lama, tapi yang jelas itulah peraturan di dalam Kamus Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Dan masyarakat awam mengetahuinya hal seperti itu. Mengetahui itu, dan orang juga tahu ya bahwa kalau memang dua institusi terkait dengan hukum ini saling berseteru, siapa yang kemudian diandalkan oleh negara harusnya KPK. Terlepas dari KPK dia mengatakan, wah ini KPK ini kan orangnya Jokowi juga atau bagaimana ya. Tapi buat saya KPK dibentuk pada era Megawati Soekarno Putri
itu adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus ketika terjadi suatu benturan aktivitas antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung. Itulah. Ya, Prof. Sebelum nanti kita mendalami itu, kalau sekarang dari analisa tadi ya obrolan kita bahwa itu nggak mungkin Jampisu sendirian. Oh, iya. Karena uangnya sangat besar, meskipun itu mungkin ada yang lebih besar lagi. Artinya harapan publik, harapan masyarakat untuk agar kasus ini dibongkar sampai seakar-akarnya nyaris sulit dipenuhi. Karena itu tadi, ada kepentingan yang kalau dibongkar itu akan menyangkut kemana-mana, Prof. Gimana, Prof? Sekarang Anda tahu ya, yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi, kita belajar dari Hong Kong ya. Iya, betul. Yang dilakukan oleh pemerintah Hong Kong sebelum bergabung, belum menjadi bagian dari Cina ya, itu adalah membersihkan polisinya dulu. Ya. Yang pertama ya? Pertama. Polisi bersih dulu? Betul. Oke. Karena kalau polisi bersih, itu kan berarti sapu ini juga bersih. Dan karena itu barulah kita bicara mengenai anti korupsi. Ya. Dalam kasus Indonesia juga harusnya kan seperti itu. Ya. KPK itu dibentuk oleh keputusan dari pemerintah hasil reformasi politik itu ya. Bahwa itu memang harus dibentuk untuk membersihkan Indonesia dari kasus korupsi. Ketika yang tadi saya katakan, polisi dan kejaksaan tidak bisa melakukannya atau terjadi benturan-benturan di antara keduanya. Jadi KPK itu bukan sebuah lembaga atau institusi yang cuma memberikan suatu kuliah kepada masyarakat ya mengenai kenapa korupsi itu berbahaya begini. Dan Anda juga tahu ya, KPK dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 ya, yang itu dibuat pada masa pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri ya, itu memang ditujukan untuk membersihkan korupsi di Republik ini. Karena kita lihat ya, di zaman Pak Harto nggak berhasil. Ya, betul. Kenapa zaman Pak Harto nggak berhasil? Ya karena itu tadi ya, karena kita tahu yang namanya korupsi itu, menjawab pertanyaan Anda itu, kan sudah ada di dalam persoalannya bahwa itulah yang kemudian akan banyak yang namanya intervensi eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Ya. Apalagi sekarang dalam kasus ini Anda tahu ya, dengan adanya peraturan Presiden nomor 66 kalau nggak salah ya, tahun 2025 ya, kemudian TNI juga ikut dalam menjaga jaksa dan juga institusi kejaksaan, ini juga buat saya unbelievable. Kenapa? Karena ini kan kemudian membenturkan ya institusi antara TNI dengan Polri. Dua-duanya juga pegang senjata. Benar ya. Betul. Dan karena mereka berdua, dua lembaga ini, Polri dan Kejaksaan, sama-sama penegak hukum ya, Prof? Iya, dan Anda juga tahu ya, ini kenapa Perpres itu keluar, katanya gara-gara pada saat itu ya, ada seorang jaksa, yang ini namanya juga, udah pasti si Febi itu ya, itu waktu itu dikuntit sama Densus 88 ya, karena ada kaitan dengan persoalan korupsi itu, makanya kemudian muncullah Perpres yang 66 tahun 2025 ya, supaya unsur jaksa itu dilindungi. Dan buat saya, apakah kemudian TNI memang punya wewenang untuk melakukan itu? Adakah di dalam Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia ya itu bahwa tugas Tentara Nasional Indonesia atau operasi militer selain perang itu adalah melindungi kejaksaan. Menurut saya tuh nggak ada itu. Harusnya tidak ada, karena biar bagaimanapun ya, yang namanya aparat pertahanan negara kalau kemudian digunakan juga untuk menjaga jaksa dan institusi kejaksaan, dan terus terang biar bagaimanapun orang juga tahu bahwa yang namanya jaksa atau institusi kejaksaan itu tidak pernah luput dari apa yang disebut dengan mafia pengadilan.
kalau kita bicara mengenai kenakalan-kenakalan itu kan bukan pada sisi hakim saja ya, atau bukan sisi polisi aja, jaksa juga banyak. Anda lihatlah berapa jumlah jaksa yang kemudian juga kena ya, dan kita tahu bahwa memang kejaksaan itu memiliki komisi kejaksaan ya, tapi kita juga nggak tahu apakah komisi itu memiliki suatu kekuatan yang amat hebat ya dibandingkan misalnya KY, Komisi Yudisial itu terhadap hakim misalnya. Ini kan kita masih bertanya sampai sekarang komisi polisian aja kan juga ya, Kompolnas itu ini juga tidak memiliki suatu kekuatan yang begitu kuat kalau terjadi misalnya persoalan rekening gendut atau istilahnya korupsi di antara jenderal-jenderal polisi. Prof, kalau tadi roadmap-nya di Hong Kong kan jelas ya, memulai dari polisi dulu. Betul. Karena mungkin di sana polisi adalah garda terdepan untuk pemberantasan korupsi atau aparat yang mungkin waktu itu banyak melakukan korupsi. Nah, di kita sekarang kondisinya adalah di kejaksaan ada, di kepolisian ada, bahkan di KPK pun ada. Yang dulu kita tahu sejak sudah berubah jauh dari zaman pertama Ibu Mega sampai hari ini kan KPK cukup membuat publik juga bertanya sampai undang-undangnya diubah. Sekarang kita harus mulai dari mana nih, Prof? Benar KPK, mungkin banyak orang berpendapat begitu. Tapi apakah kepercayaan itu memang harus diberikan meskipun ada keraguan tadi di sejarahnya KPK? Orang tidak percaya kepada KPK setelah KPK dilemahkan oleh Jokowi. Iya, betul. Ya? Itu harus diingat ya. Sebelum 2019 itu KPK itu sangat ditakuti, sangat ditakuti. Betul. Bahkan bukan cuma oleh eksekutif ya, tapi juga kalangan legislatif. Makanya dulu Anda tahu di dalam kalangan legislatif juga tidak sedikit yang kemudian juga mendesak agar Presiden Jokowi itu kemudian mengubah undang-undang KPK. Melemahkan KPK ya, dalam tanda kutip ya. Tidak lagi independen, tidak lagi sekuat dibandingkan di masa lalu. Jadi itu, makanya sejak perubahan pada undang-undang KPK pada 2019 itu, sejak itulah yang kemudian namanya KPK kan menjadi sebuah institusi yang cuma lebih banyak untuk memberikan pendidikan tentang anti korupsi, pencegahan ya, ketimbang dia menjadi orang yang bisa menindak ya. Tapi Anda lihat orang-orang yang duduk di KPK pada masa lalu itu benar-benar terhormat orang-orang hebat dan didukung oleh masyarakat. Saya juga termasuk orang mendukung mereka ya. Dan Anda juga bisa lihat siapapun yang menjadi ketua dan wakil ketua KPK itu benar-benar memiliki kehormatan yang sangat tinggi ya. Anda tahu nih, ini maaf saya ngomong terus terang aja, saya pernah diajak oleh Bambang Wijoyanto ke ruangan dia pada saat dia menjadi wakil ketua KPK. Dan dia bilang sama saya, awas kalau lu jangan ngomong macam-macam nih, lihat ini banyak banget ininya nih. CCTV itu. Jadi dan dia sebagai wakil ketua KPK, dia bisa ngelihat apa saja yang terjadi bukan cuma di KPK ya, tapi bagaimana di tahanan-tahanan KPK. Ya itulah. Tapi Anda juga tahu ya, Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto kan kemudian dikriminalisasi. Betul. Abraham Samad dibilang misalnya melakukan macam-macam lah ya, yang bersifat sangat pribadi. Dan dia tidak takut untuk kemudian, ayo buka-bukaan aja. Nggak ada. Ternyata memang tidak terbukti. Bambang juga demikian. Dalam kasus pemilu pilkada di Kalimantan Selatan. Macam-macam lah. Macam-macam gitu. Tapi saya terus terang ya, kenal Bambang Wijoyanto tuh dari tahun 1987. Dan saya tahu orang itu ya sangat benar-benar memegang teguh yang namanya apa istilahnya itu? Integritas diri ya. Karena waktu itu dia menjadi ketua yayasan YLBHI di Papua sana di Jayapura. Jadi saya kenal dia tuh sejak pada saat itu.
Artinya tetap dalam kondisi demikian ya harus dimulai dari KPK untuk mengungkap Kalau buat semua saya, ini. Bikin perpu. Perpu dulu ya? Perpu. Perpunya itu isinya sama dengan Undang-Undang KPK. Yang lama, Yang 2002. mengembalikan marwah KPK. Benar. Itu dulu dimulai. Iya, dan kalau memang ada persoalan dengan orang-orang KPK sekarang misalnya masih dekat dengan Jokowi, pilih aja, kan bisa dia lakukan suatu pemilihan yang begitu cepat tanpa, ini lagi-lagi tanpa ya, institusi DPR. Karena perpu ya? Berarti perpu. Presiden yang memegang kendali. Pemilihan misalnya orang-orang yang akan menjadi anggota KPK itu kalau perlu tidak perlu melalui fit and proper test di DPR. Kenapa? Karena kita tahu DPR ya yang kita anggap sebagai suatu lembaga legislatif yang benar-benar akan bisa menjadi balancer terhadap eksekutif, tapi kadang-kadang DPR juga melakukan suatu kong kali kong politik di antara mereka ya. Bagaimana kalau kita pilih si A, si B, si C yang diharapkan tidak membahayakan posisi-posisi mereka di legislatif. Itu yang terjadi. Kalau memang untuk yang kita bersihkan, kita bikin KPK yang benar-benar bersih ya, yang nggak ada kaitannya dengan Prabowo, yang nggak ada kaitannya juga dengan Jokowi dan sebagainya. Dan Anda juga tahu KPK ini kan sekarang mengandung 3 unsur. Maksud saya 3 unsur. Ada yang namanya polisian, ada kejaksaan, ada yang independen sendiri, rekrutmen sendiri, tokoh masyarakat. Dan orang-orang yang independen ini kan tidak sedikit sudah memiliki suatu ilmu di dalam penyidikan yang cukup lama, ya. Baik itu yang dilakukan oleh polisi atau lembaga-lembaga internasional mengenai bagaimana menangani kasus-kasus korupsi. Biarkan mereka yang turun. Jangan ada orang dari lembaga kepolisian, jangan juga ada dari lembaga kejaksaan. Siapa yang akan memilihnya ini, Prof? Karena ini kita melihat trennya sekarang, kalau dulu ada kita menyebutnya jeruk makan jeruk. Tapi kalau sekarang dari kasus yang kemarin, dari kasus antara penemuan barang bukti, kesannya adalah jeruk memeras jeruk, kemudian dilaporkan oleh jeruk bahwa air jeruknya sudah habis, gitu loh, Prof. Ya jadi gini ya, Anda tahu kan di masa lalu ya, sampai Bushro Mukhodas itu menjadi pimpinan KPK ya, itu kan dia juga punya teman-teman KPK. Ya. Dan Mas Bushro itu juga termasuk orang yang integritasnya saya tidak ragukan gitu kan. Atau pimpinan-pimpinan KPK yang dulu juga berusaha membongkar kasus-kasus korupsi sampai ke Washington DC. Misalnya, misalnya salah seorang, saya lupa ya, kemarin saya juga ketemu beliau itu di acara launching buku seorang Laksamana ya, tentang korupsi juga. Dan dia itu kan integritas di KPK-nya juga bisa kita percaya. Dan tidak sedikit juga ya ilmuwan-ilmuwan juga yang kemudian yang dulu menjadi sahabat-sahabat KPK ya itu juga bisa dipilih, termasuk Pak Mahfud MD kalau menurut saya ya. Karena biar bagaimanapun Pak Mahfud ini adalah orang yang sekarang selalu bicara buka aja semua, buka aja. Biar kita tahu ya siapa yang kemudian bermain. Nah kalau sekarang yang tadi Anda katakan, wah ini nanti terbongkar semua, biarin aja. Toh yang namanya akan terbongkar itu paling mereka-mereka yang ada di jabatan tertinggi baik itu di kejaksaan ataupun di kepolisian negara Republik Indonesia. Tapi kita menyelamatkan generasi di bawahnya supaya jangan lagi bermain-main dengan uang haram gitu kan. Saya tuh kemarin sampai terheran-heran ya. Kok bisa ada 74 kilogram emas batangan ya. Dan bagaimana dia mendapatkannya kan Anda udah tahu kan. Bahwa seakan-akan dia tuh jagoan di dalam menangani kasus korupsi di PT Timah ya. Kemudian di Jiwasraya, Asabri, bla 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 bla. Tapi ternyata
di dalam melakukan kegiatan itu ada juga dia melakukan suatu tekanan-tekanan supaya dia dapat bagian. Ya. Tanpa itu nggak mungkin dia bisa sekaya itu. Dan saya juga bingung, itu sumber emasnya itu apakah dari satu orang atau dari berbagai orang gitu kan? Banyak sekali. Makanya sedang akan diuji keasliannya itu, Prof. Kalau saya melihat itu udah pasti asli. Tapi tidak ada capnya, Prof. Tidak ada capnya. Iya, itu kan memang tidak mungkin yang mengeluarkan bukan PT Antam. Bukan Antam ya. Iya. Kenapa? Karena itu kan memang dari orang-orang yang punya yang disebut dengan pertambangan emas ilegal di negeri ini. Kan tidak sedikit pertambangan emas yang hasilnya itu tidak masuk ke negara juga kan. Atau jangan-jangan dari produksi mereka 12 yang dilaporkan 10 itu yang dicap Antam, yang 2-nya enggak gitu ya Prof ya. Bisa aja begitu. Bisa aja begitu. Tapi Anda bisa lihat ya. Itu kalau ngelihat katanya, ini uangnya ini milik berapa orang. Tapi kalau saya lihat bahwa itu adalah dari sebuah plastik besar, milik siapa? Udah pasti milik dia sendiri. Ya gitu. Ya. Dan Anda bisa bayangkan, ini dari 12 rumah yang diduga, lokasi rumah lah, yang diduga restoran milik rumah dia. Baik itu yang di Sentul atau di mana Cipete dan sebagainya. Dan itu juga ada bagian untuk kemudian pencucian uang kan? Ya, betul. Money changer yang dimiliki dia itu kan usaha untuk melegalkan uang yang dia miliki. Pencucian uang. Ya, tapi kalau buat saya, maaf ngomong terus terang kok begitu geragasnya ya orangnya. Serius tuh ya. Iya. Nah, kalau begitu, apakah perlu dibentuk tim independen untuk mengawal ini, Prof? Kalau buat saya ya. Iya. Dulu kan pernah ya? Ada. Dulu zamannya Cicak Buaya kan ada tim independen yang dibentuk untuk meneliti kasus ini sejauh mengawal apa. Jadi benar-benar dikawal kan ada Cicak Buaya jilid 1, jilid 2, jilid 3 termasuk Mas Bambang sendiri kalau nggak salah di Cicak Buaya jilid 2 ya sama ini Abraham Samad. Ya, jadi ya buat saya ini memang harus udah benar-benar parah kita. Nggak mungkin kemudian hasil penyidikan polisi itu akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Kenapa? Nggak ada itu. Itu tidak ada kaitannya dengan persoalan sinergi di antara dua lembaga hukum ini. Nggak bisa. Kenapa? Karena sudah jelas ya aturan KUHAP kita menyatakan yang melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah polisi. Hasilnya kalau udah P21 itu diserahkan kepada kejaksaan. Kan begitu. Jangan kemudian ini penyidikannya diserahkan kepada kejaksaan, nggak mungkin. Dan kemudian siapa yang akan melakukan hal tersebut ya? Apalagi tadi saya katakan diduga Febri Ardiansyah ini memiliki anak-anak buah yang sekarang juga masih di sana. Akhirnya publik menilai bahwa kasus yang menimpa Febri Ardiansyah ini akan menguap begitu saja karena pertama penetapan tersangkanya tanpa pemeriksaan, tanpa proses pemeriksaan, kemudian langsung diserahkan ke kejaksaan. Kemudian yang akan menyidik adalah tentu saja dalam tanda petik anak buahnya, bekas anak buahnya gitu, koleganya. Nah, kalau diserahkan ke KPK, publik juga rasa kepercayaan publik juga sudah mulai luntur terhadap KPK. Ini bagaimana sebaiknya? Ya, kalau buat saya publik masih ada percayalah dengan KPK. Di antara yang apalagi dua yang kita ingatkan publik ya bahwa KPK itu dibentuk pada era Megawati. Itu adalah pada saat itu karena mereka menduga kalau terjadi perselisihan antara Polri dengan Kejaksaan Agung atau ada main di antara mereka, itu kita masih punya lembaga yang benar-benar independen, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan itu gagasannya kan seperti itu. Dan buat saya, Megawati waktu itu tidak berpikir untuk kemudian bagaimana dia bisa membuat KPK itu paling tidak bisa menyelamatkan dirinya atau menyelamatkan partai. Dia nggak ada. Dia memang seperti itulah orangnya ya.
dia lurus-lurus saja, termasuk juga ketika dia membuat Mahkamah Konstitusi. Ya. Dan itu kan keputusan politik di era reformasi, dan makanya Mahkamah Konstitusi dia bikin kantornya itu nggak jauh dari kantor dia, ya, dan kemudian dia juga kemudian bisa ingin membuat supaya yang namanya Mahkamah Konstitusi itu benar-benar menjalankan fungsinya sebagai sebuah mahkamah yang kemudian bisa menjalankan peran dan fungsinya itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tapi Prof, sampai detik ini kayaknya belum ada tuh inisiatif dari pemerintah atau dari mungkin KPK itu sifatnya pasif ya, untuk mengambil alih kasus ini. Yang muncul adalah suara-suara para ya seperti Prof Mahfud, seperti yang lain-lain pakar. Tapi kok sepertinya yang memiliki otoritas itu belum punya niat untuk bagaimana menyelesaikan ini gitu. Saya juga nggak tahu apakah memang Pak Prabowo itu nggak berani mengambil keputusan untuk itu, ataukah dia sedang bingung, ya. Nah, ini kalau masalahnya. Buat saya, ya, just do it, ya. Kenapa? Karena ini juga kalau itu dia lakukan, ini juga paling tidak memperbaiki citra dia di mata publik, ya. Jadi bukan kemudian dia lebih dipandang sebagai seorang presiden yang dulu melanggar hak asasi manusia, ya, melakukan penculikan atau kemudian pembunuhan dan sebagainya, tapi dia juga bisa menjadi orang yang benar-benar dipercaya sesuai dengan janji-janji dia, ya, bahwa dia ingin memberantas korupsi di negara ini, ya. Jadi bukan kemudian seperti yang dia katakan ini yang sekarang udah menjadi ejekan orang, ya. Rupanya dia bukan ingin memberantas korupsi sampai ke antar kita. Tapi ini berhenti memberantas korupsi di antara kita aja. Di antara kita. Ya. Kalau itu terjadi, itu yang tadi Anda pertanyakan tadi itu, ya. Kalau ini yang terjadi, publik berarti cuma dipertontonkan dengan drama. Seakan-akan wah antara Kapolri dengan Jaksa Agung saling kemudian salaman, damai, bersinergi. Padahal kemudian kita juga tahu, ya, di media-media sosial tidak sedikit yang kemudian membocorkan apa yang diucapkan oleh Jaksa Agung terhadap anak buahnya dalam kasus-kasus yang terkait dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan kalau itu kan udah terjadi, dan bukan mustahil polisi juga tetap pasang kuda-kuda, ya. Bagaimanapun, ya, bagaimana ini supaya kejaksaan itu jangan kemudian menangkapi orang-orang polisi, ya, apalagi yang kemudian berbintang 1 sampai ke atas, ya. Dulu polisi Korlantas Polri itu, ya, itu bintang 3 loh dia loh. Ya. Coba bayangin, ya. Korlantas bintang 3. Itu. Jadi itu kan juga sempat dipermalukan, dan ini diharapkan nggak terjadi lagi, ya. Atau jangan-jangan diamnya itu karena ini lagi-lagi yang berseliweran di media sosial, yang diunggah oleh masyarakat, diunggah oleh publik di media sosial. Ada kaitannya antara Febri Ardiansah dengan kerabatnya istana gitu, sebagaimana yang dari awal kita diskusikan. Akhirnya itu yang membuat jadi, waduh, ini dilematis juga nih kalau ngambil sikap. Atau memang harus tegas saja, Prof? Kalau buat harus tegas, ya. Kenapa? Karena kan selama ini kan selalu dibesar-besarkan bahwa ini adalah bagian dari persaingan antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Ya. Kalau buat saya, kalau memang kemudian kita ingin membersihkan semuanya, ya bersihkan aja. Dan jangan cuma gara-gara Febri kemudian udah bukan lagi Jampitsus, lalu penyelidikan dan juga penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi Jokowi, ya, itu langsung kemudian berhenti, nggak bisa dong, gitu. Ya ini kayak misalnya nih, saya juga bertanya, ya, kok bisa ya seorang cuma mengekspor udang aja utangnya sampai 2 triliun rupiah? How come? Gitu kan? Jadi pertanyaan. Emang tuh yang udang yang diekspor itu sampai berapa ton dalam satu hari misalnya, gitu kan. Dan itu kok bisa duitnya banyak itu, apa itu dia pinjamnya
dalam sekian tahun bunga berbunga atau apapun lah ya. Dan kemudian juga kasus-kasus yang terkait misalnya waktu Kaisang misalnya mendapatkan fasilitas dari sebuah perusahaan. Ya, di Singapura yang kemudian bisa naik pesawat pribadi dia ya itu jet yang benar-benar mewah gitu kan. Dengan alasan dia kan bukan pejabat lalu makanya nggak bisa disidik waktu itu KPK atau ngomongnya begitulah. Dia kan anak presiden dan kemudian kakaknya juga seorang pejabat. Apakah kemudian dia nggak bisa disidik gitu kan? Jadi hal-hal semacam itu yang kita kemudian membuat rakyat ini pernyataan-pernyataan macam itu membuat rakyat muak ya. Sementara kita di bawah itu susah. Dikejar habis-habisan. Ya. Terus dengan kondisi ekonomi yang semakin membuat tersiksa, tertekan. Ya, itu. Ya, makanya tidak sedikit orang yang kemudian ini gila ya orang-orang di atas ya. Sementara kita rakyat itu dikenai pajak yang naik terus ya. Termasuk juga Anda bayangkan badan usaha mikro, kecil dan menengah itu UMKM. Dikenai pajak yang besarnya itu sampai berapa? 560% kalau nggak salah ya. Dibandingkan dengan pajak masa lalu, kalau Anda punya bisnis itu omsetnya sampai 1 miliar ya. Kalau dulu tuh kan cuma dapat kalau nggak salah 0,5%. Sekarang kan itu harus dihitung begitu besar sampai pajaknya itu 33 juta kalau nggak salah ya. Kalau dulu cuma ya sekitar 5 juta, sekarang 33 juta, itu berapa persen? Jadi hal-hal semacam itu yang kemudian membuat rakyat makin kesal dengan negara ini. Dan kemudian kalau Anda lihat ya, siapa bilang bahwa pengangguran di Republik ini menurun? Ya? Siapa bilang bahwa koefisien Gini di negara ini, rasio Gini rasio itu membaik, ya, turun. Gitu kan? Dan kemudian siapa bilang bahwa PHK itu tidak lagi terjadi, ya. Anda bisa perhatikan ya, kalau Anda lihat berapa ribu lulusan universitas ya, yang setiap tahun mendaftarkan diri untuk ikut di dalam magang, ya, betul. Coba Anda lihat, tapi setelah selesai magang. Ya, apakah kemudian mereka bisa bekerja? Enggak. Karena tidak ada tempat atau perusahaan yang bisa menampung karena betul. Perusahaan sendiri juga kesulitan. Ya, bahkan kemudian kementerian itu kecuali kalau bapaknya itu punya posisi juga yang sangat tinggi di negeri ini, bisa aja kemudian anaknya, tolong dong anak gua gitu atau calon mantu gua diterima lah di lembaga tersebut ya. Tapi Anda bisa lihat ya, sedih sekali. Dan Anda bisa perhatikan juga ya, siapa bilang kalau kemudian pendidikan ini bisa dinikmati akses oleh seluruh masyarakat ya. Sekarang ada sebuah pendidikan yang buat saya sangat bagus ya. Kemudian tidak mendapatkan murid karena semuanya pada lari ke SD negeri. Tapi Anda tahu SD negeri juga tidak sedikit yang kemudian tidak mendapatkan murid. Ya. Karena kita bisa lihat di harian Kompas hari ini tuh ada beritanya. Karena mereka untuk sekolah pun sudah susah. Betul ya. Atau Anda bisa lihat calon-calon mahasiswa kita ya, yang tidak daftar ulang. Yang tidak daftar ulang gara-gara orang tuanya itu tidak mampu untuk membayar yang disebut dengan UKT. Uang kuliah tunggal. Ya, UKT. Anda bisa bayangkan. Oke. Prof. Kalau sebagai pakar politik nih, kalau ketidakadilan itu terus dipertontonkan oleh penguasa dan tidak ada niat baik, terutama dalam hal pemberantasan korupsi, yang kalau kita mengutip Ketua Umum PP Muhammadiyah, korupsi kita itu sudah darurat sekali. Kalau tidak ada itu, apa yang akan terjadi, Prof? Karena di masyarakat semakin sulit, apa yang terjadi kalau terus-menerus elit penguasa ini mempertontonkan itu tanpa malu? Tinggal tunggu waktunya aja. Wah. Kalau buat saya reformasi jilid 2 itu tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu.
Kenapa saya mengatakan demikian ya? Karena itu tadi ya, kita ini dikatakan negara kaya raya, ya, dan kemudian ada hilirisasi nikel, ada hilirisasi tambang, dan Anda juga tahu kan bahwa smelter sekarang tidak sedikit yang kemudian tidak bisa melakukan smelter itu tidak ada gunanya karena masukan dari berapa jumlah nikel yang masuk ke mereka itu makin lama makin sedikit. Betul. Jadi apa yang ingin saya katakan di sini ya, kita itu Anda sebutlah ya, pasir aja bisa laku, ya nggak? Dan kemudian emas, berlian, tembaga, ya, timah, uranium dan sebagainya, itu termasuk juga misalnya berapa dari bumi Indonesia tuh hasil hutan, kemudian dari hasil kelapa sawit, ya. Berapa itu kalau dihitung-hitung? Tapi mengapa yang namanya APBN kita itu 82% masih berasal dari mana? Pajak. Lalu kemana itu hasil-hasil dari tambang, dari macam-macam lah gitu. Jadi orang bertanya-tanya, rupanya ini yang begitu-begitu kemudian masuk ke kantong pejabat-pejabat negara dan juga apa istilahnya itu konco-konco mereka gitu kan. Rakyat nggak dapat apa-apa. Dan sekarang masih untung ya, rakyat itu masih bisa mendambakan apa yang disebut dengan bantuan langsung tunai ataupun BLT ya, ataupun ini apa istilah itu beras dan sebagainya. Tapi sampai kapan itu bisa dilakukan? Dan sekarang apalagi ada isu ya, Menteri Dalam Negeri kan mengatakan agar negara tetap membayari mereka-mereka yang sudah diterima menjadi pegawai dengan perjanjian kontrak, dengan perjanjian kerja. Apa artinya itu? Berarti anggaran negara harus disediakan untuk itu. Dan sekarang isu yang beredar adalah siap-siap ya PNS nanti gaji Anda akan dikurangi 30% untuk membayari itu tadi yang saya katakan mereka-mereka yang pekerja dengan perjanjian kerja itu. Anda bisa bayangkan ya, berapa gaji pegawai negeri? Anda tahu ya, kalau dilihat dari gaji pokok pegawai negeri sipil, itu untuk saya yang dulu golongan 4E ya, itu cuma 5 juta rupiah. Ya. Jadi emang sangat kecil ya. Jadi 4E itu ya? 4E itu. Sudah paling tinggi itu? Udah paling tinggi ya. Sekarang juga saya pensiun saya ya sebagai PNS ya itu sekitar kalau nggak salah sekitar 5 jutaan. Setelah ada kenaikan kemarin itu. Dan pensiun saya dari Duta Besar, Anda mungkin juga nggak tahu berapa itu. Cuma 2 juta sekian. Ya. Jadi saya mendapatkan pensiun dari negara itu sekitar 7 juta rupiah. Dan Anda bisa bayangkan apakah dengan uang 7 juta rupiah itu bisa menghidupi kita. Jangankan gitu, buat bayar listrik sama gas dan yang lain-lain aja sangat kurang. Makanya saya cuma bisa bersyukur ya pada Allah ya, bahwa ya alhamdulillah sampai detik ini saya juga masih hidup, istri saya juga masih bisa hidup ya, dan dia juga masih bisa berkarya, dan kemudian anak-anak saya juga bisa sekolah dengan layak. Nah, tapi Prof, kalau kita lihat komitmen Pak Prabowo dalam berbagai pidatonya kan selalu bilang, dan mungkin ada beberapa yang sudah dibentuk, misalnya Satgas PKH yang ingin untuk menertibkan kawasan hutan sehingga nanti pendapatannya itu akan kembali ke negara. Saya bertanya kepada Anda berdua ya, hasil laporan dari Menteri Kehutanan mengenai persoalan banjir kemarin itu, atau kemudian juga hutan-hutan yang ditebangi, dijalankan nggak? Belum ada ya. Jadi itu aja pertanyaan saya. Jangan kemudian dia di-blame, apalagi kemarin juga dia dituduh menerima amplop ya. Ketinggalan, Prof. Ketinggalan. Dan buat saya bagaimana itu ketinggalan gitu kan.
Maksud saya itu kan ada di atas meja dia dan di depan mata dia gitu. Jadi nggak usahlah kita menipu rakyat seakan-akan dia tidak tahu atau orang-orangnya juga tidak tahu. Ada kasus ya yang terkait korupsi di sebuah wilayah ya. Dan kemudian orang itu datang melapor kepada dia dan kemudian seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Dan buat saya janji Prabowo untuk membersihkan kabinet, bersihkan dulu lah ya. Itu dulu ya? Iya. Jangan lain-lain dulu? Nggak usah yang lain-lain ya. Dan sekarang Anda bisa bayangkan ya, itu janji-janji dia bahwa dia akan melakukan reshuffle kabinet dengan untuk kebaikan, yang terjadi apa? Kabinet itu setiap saat itu bertambah ya. Sekarang udah berapa jumlah anggota kabinet itu? Kalau nggak salah 100 lebih. 108 kalau nggak salah ya. Dan Anda bisa bayangkan ya, bukannya kita lagi nggak punya duit ini benar-benar ikat pinggang, tapi malah dia nambah terus jumlah apakah itu kepala ataupun wakil menteri ataupun kepala badan, dan semuanya dengan embel-embel mendapatkan gaji dan tunjangan dari negara ya. Dan Anda bisa bayangkan juga, sekarang ada lagi loh tambahan loh. Apa tuh Pak? Loh, sekarang kan pengeluaran dari negara seakan-akan bukan ikat pinggang lagi. Ada juga yang ditambahkan ya untuk program-program yang terkait dengan pokoknya seakan-akan presiden itu benar-benar begitu berbaik hati kepada rakyat ya. Itu kemudian uangnya itu ditambah. MPG. Dan saya juga nggak yakin bahwa program-program itu akan berhasil dengan sangat baik. Kenapa? Karena ini udah tahun keberapa dan program itu dijalankan sekarang sudah bulan Juli ya. Dan bukan lagi 6 bulan lagi ya, tapi bulan Juli baru ada program itu. Anda bisa bayangkan apakah itu kemudian bisa memenuhi syarat di dalam suatu program yang tidak dijalankan sejak awal tahun. Jadi ini saya nggak perlu nyebutin program apa ya, tapi Anda bisa lihat ya, tidak sedikit program itu. Dan Anda juga bisa lihat ya, bagaimana Prabowo masih mengatakan bahwa koperasi Merah Putih, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini akan membantu ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat. Coba Anda bisa lihatlah apa kata orang ya mengenai, saya beri contoh ya, itu yang disebut dengan koperasi Merah Putih yang dibangun, ada yang di tengah hutan, ada di daerah yang tinggi, ada yang ini bukan sesuatu yang bohong gitu loh, ada ya. Dan kemudian dari mana koperasi itu barang-barangnya, itu aja deh ya. Dan ternyata dia dari gudang-gudang yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang selama ini menghidupi ekonomi rakyat di hampir seluruh wilayah Indonesia, kan gitu. Artinya tujuan awalnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat itu belum tercapai ya, Pak? Oh, udah pasti bukan tidak tercapai ya. Dan kalau kemudian Prabowo bilang bahwa ini ada koperasi desa kelurahan Merah Putih, kemudian ada juga yang namanya bagaimana bantuan terhadap para nelayan. Ya. Tidak sedikit orang mengkritik ya, ngomong mau bantuin nelayan, orang harga BBM aja mahalnya bukan main ya. Kemudian juga kalau Anda lihat ya, katanya nelayan tuh nanti akan dikasih es gitu kan. Anda juga harus tanya dulu kepada nelayan, kira-kira es macam apa yang dibutuhkan. Ya. Ada yang di Jawa Timur bilang, saya maunya es batu, dikasih oleh Jawa Timur. Tapi di wilayah lain di Jawa Tengah misalnya, ternyata dikasih dengan jenis es yang berbeda, bukan es batu. Yang mereka tidak biasa untuk melakukan itu. Ya. Dan Anda tahu berapa miliar rupiah untuk membangun hal-hal semacam itu. Yang padahal ya, kalau secara logis ya,
secara logika itu sebetulnya juga bisa dibikin oleh anak-anak lulusan ITB atau UI atau dari universitas lain dengan biaya yang bukan miliaran, tapi bisa dengan ratusan juta. Dan memberdayakan lulusan SMK mungkin ya, betul. Prof? Menciptakan lapangan kerja. Ini aja deh pertanyaan itu aja deh. Gitu. Apakah kemudian ini benar-benar untuk rakyat atau kemudian untuk mereka-mereka yang menjalankan program-program itu? Dan lakukan itu penyidikan. Nah, harusnya polisi dan aparat hukum kita yang turun tangan. Ya. Oke. Waktu yang membatasi kita, Prof. Fikral, terima kasih telah hadir di Saya juga terima kasih. Maaf saya kalau saya ngomongnya namanya to the point aja. Ya. Dan itu yang kita cari, to the point aja. Harus berterus terang, kita lebih lihat kondisi negara kita saat ini. Kalau Anda ingin membersihkan negeri ini, janganlah kemudian terjadi seakan-akan ada suatu kesepakatan di antara Polri, Kejaksaan Agung dan juga TNI, seakan-akan inilah sinergi yang terbaik yang mereka lakukan untuk bangsa ini. Padahal kita tahu adalah orang bertanya-tanya, mana mungkin penyidikan itu dilakukan oleh kejaksaan, padahal kita tahu di dalam kamus undang-undang hukum acara pidana kita yang melakukan pendidikan itu adalah polisi. Sudah ada ranahnya masing-masing. Iya, mana mungkin kemudian diberikan kepada apalagi nanti yang disebut dengan barang-barang bukti itu diserahkan. Wah, malah jadi bancaan. Jadi bancakan. Itu dia. Sobat Sindo, tidak ada satupun petinggi yang boleh berdiri di atas negara, apalagi menggunakan seragam untuk melindungi kejahatan yang nyata. Saya Eka Kesuma. Saya Pung Purwanto. Sampai jumpa. To the point aja.